Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, para peserta grup Zoom Dialah BS yang kami hormati, dan semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali kita akan belajar di kesempatan kali ini. Nah, wahai para ikhwan atau akhwat yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar i'rab isim mufrad. I'rab isim mufrad. Maksudnya di sini adalah bagaimana cara mengi'rab isim mufrad. Cara mengi'rab isim mufrad itu bagaimana? Jadi inti pembahasan kita adalah cara mengi'rab isim mufrad. Cara mengi'rab isim mufrad. Itu ya. Mungkin yang sudah lama belajar atau dari antum dan antunang salah mudah. Tapi yang baru belajar tentu perlu belajar dulu bagaimana cara mengi'rab. Dan di sini mengi'rab isim mufrad. Cara mengi'rab isim mufrad. Tapi pertama-tama harus kita ketahui dulu apa itu isim mufrad dulu ya. Karena kalau kita mau mengi'rab tapi kita nggak paham isim mufrad itu apa, tentu nanti akan ada kesulitan di dalamnya. Tentunya akan ada kesulitan di dalamnya. Ya, karena itu kita perlu mengetahui dulu apa itu isim mufrad sebelum kita masuk mengi'rab isim mufrad. Nah, isim mufrad adalah isim ya, tentu isim ya, bukan fiil, bukan huruf. Dia isim, terus menunjukkan jumlah satu atau tunggal. Dia isim, dia menunjukkan jumlah satu atau tunggal gitu ya. Jadi ikhwan dan awas sekalian para peserta di ABS, hukum asalnya perhatikan segala sesuatu itu asalnya satu. Asalnya satu berubah jadi dua dan berubah jadi banyak. Dengan demikian isim itu pada asalnya adalah jumlahnya satu. Kalau bagi yang belum paham apa itu isim, isim itu ya kata yang menunjukkan kepada manusia, binatang, tumbuhan, benda mati, hewan, kata sifat, kata keterangan gitu ya. Ya, pada asalnya isim itu satu jumlahnya. Berarti pada asalnya isim itu mufrad. Kita tahu dia tidak mufrad dengan ada ciri-cirinya. Nanti dipelajari ciri-cirinya. Kalau ada ciri begini nanti bukan mufrad. Sehingga hukum asalnya mufrad gitu ya. Nah, contoh isim mufrad. Contoh ya. Lihat. Contoh. Kitabun. Kitabun ini mufrad. Artinya sebuah buku. Syajaratun ini mufrad. Sebuah pohon. Waladun. Seorang anak. Tajirun. Seorang pedagang. Isim mufrad. Ya, ketika kita sudah tahu dari pengertian isim mufrad,
dan juga contohnya wiper ikhwan dan akhwat anggota DLBS, maka baru kita akan mulai masuk ke i'rab. Langkah pertama, kita harus tahu dulu tentang tanda i'rab. Tanda i'rab. Ini penting. Sebelum kita mengi'rab, kita harus paham dulu tanda i'rab. Dia namanya tanda. Dia sebuah tanda gitu ya. Dia tanda. Dia sebuah tanda. Jadi kita harus tahu dulu tandanya. Dan sekarang kita bicara isim mufrad berarti tanda i'rab isim mufrad. Perhatikan tanda i'rab isim mufrad adalah pertama marfu'un dengan doma. Mansubun dengan fathah. Majrurun dengan kasroh. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau sebuah isim itu di doma berarti dia marfu'un. Kalau sebuah isim itu dengan tanda, ada tanda di doma akhirnya, berarti dia dalam i'rab dia disebut isim yang marfu'. Kalau huruf terakhirnya di fathah, berarti dalam i'rab itu disebut isim yang mansub. Kalau huruf terakhirnya di kasroh, maka dalam i'rab itu disebut isim yang majrur. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada isim mufrad di dhamma akhirnya, maka dalam i'rab disebut isim marfu. Kalau huruf terakhir di fathah, dalam i'rab disebut isim mansub. Kalau di kasroh, dalam i'rab disebut isim majrur. Gitu ya. Jadi marfu itu tanda dhamma. Kalau dhamma berarti marfu. Kalau fathah berarti mansub. Kalau kasroh berarti majrur. Kalau sudah, kita baru masuk ke i'rab. Mohon perhatikannya ikhwan dan akhwat sekalian. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, isim mufrad sebagai mubtada. Ya. Kalau kita mau mengirab, kita harus tahu dulu isim mufrad ini jabatannya, kedudukannya sebagai apa dulu. Kalau kita udah belajar kan ada sebagai mubtada, sebagai khobar, sebagai fa'il, sebagai maf'ulun bi, mudhaf, mudhaf ilaih, majrur dan sebagainya. Di langkah pertama kita harus tahu dulu isim mufradnya dia sebagai apa? Kedudukannya apa? Jabatannya apa? Ya di sini kita berikan contoh ketika isim mufrad sebagai mubtada. Isim mufradnya sebagai mubtada. Itu gimana mengi'rabnya? Ya, sebelum kita mengirab isim mufrad sebagai mubtada, ikhwan dan akhwat sekalian, para peserta DLBS, kita harus tahu dulu apa itu mubtada. Gitu ya. Gimana mau mengirab kalau nggak tahu apa itu mubtada, gitu ya. Mubtada adalah isim. Kemudian dia isim, berarti bukan fi'il, bukan huruf, dia isim. Terus dia marfu. Berarti marfu itu, tadi apa tadi? Dengan tanda di doma, gitu ya. Jadi kalau mubtada berarti dia isim, nanti marfu berarti huruf terakhirnya di doma. Dan ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Sudah jelas gitu ya. Terus terletak di awal kalimat. Perhatikan terletak di awal kalimat. Jadi pertama dia harus isim. Kedua marfu, yang mubtada kan marfu ya gitu. Tiga ma'rifat. Terus keempat di awal kalimat. Lihat contohnya. Alkitabu jadidun. Perhatikan, Alkitabu isim. Kitab itu kan buku. Buku kata benda isim. Alkitabu marfu. Lihat, di doma akhirnya berarti marfu. Alkitabu marifat. Loh, didahului alif lah maka marifat. Alkitabu terletak di awal kalimat. Maka dia sebagai mubtada. Terus bagaimana mengi'rabnya? Perhatikan contohnya ini. Alkitabu kan dia mubtada. Tulis saja mubtadaun. Terus
Mubtada itu kan marfu. Lihat, mubtada adalah isim marfu. Mubtada adalah isim marfu. Berarti mubtadaun marfuun. Mubtada kan marfu. Berarti mubtadaun marfuun. Sekarang, lihat caranya tambahkan ini. Wa alamatu rafi. Raf'ihi, tanda marfu'nya. Atau tanda rofa'nya. Rofa' marfu itu sama aja ya. Tapi kalau dalam mengira pakai tanda alamatu raf'i, tanda rofa'nya. Kalau sebelumnya kan marfu'un, marfu' dan tanda marfu'nya, tapi dengan bahasa dan tanda rofa'nya gitu ya. Jadi kan dia marfu'. Terus tandanya apa tanda marfu'nya? Tanda marfu'nya atau tanda rofa'nya dia dhammah. Kalau dengan dhammah, ini kan dhammah gitu ya. Marfu' dengan dhammah. Dhahirah itu dhahirah itu nampak. Dhammahnya kelihatan. Dhahir itu nampak kelihatan. Dhammah yang nampak fi akhiri. Di akhir, maksudnya di akhir hurufnya. Kan di akhir hurufnya. Li'anau tersebutkan. Kenapa kok tandanya dengan dhammah yang nampak? Li'anau mufradun. Karena dia isim mufrad. Isim mufrad itu kan marfu dengan doma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasroh tadi ya. Maka gitu. Di mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhairatun fi akhirih li'annahu mufradun gitu ya. 6. Ya ikhwan dan akhwat, para peserta DLBS yang kami hormati dan semoga dirahmati Allah, mohon perhatikan baik-baik. Kita lanjut berikutnya. Ya, ini saya tulis dalam Indonesia. Mubtadaun marfu'un dan tanda rafa'in dengan dhamma yang nampak di akhirnya karena isim mufrad. Sekarang yang kedua, isim mufrad sebagai khobar. Kalau pertama sebagai mubtada, yang kedua sebagai khobar. Langkah pertama harus tahu dulu apa itu khobar. Apa itu khobar? Ya, khobar adalah penyempurna makna mubtada. Dia itu yang menyempurnakan mubtada. Gini maksudnya. Muhammadun. Muhammad. Ini kalau berdiri sendiri Muhammad saja, yuk, nggak sempurna. Kita nggak paham Muhammad. Muhammad kenapa? Muhammad gimana? Kan nggak sempurna kalau hanya Muhammad saja. Kita tapi kata Tolibun, Muhammad seorang siswa. Oh, sempurna. Oh, Muhammad seorang siswa, bukan seorang guru, bukan seorang dokter, bukan seorang apa? Misalnya seorang insinyur gitu. Tapi dia seorang siswa. Maka kata siswa ini penyempurna dari Muhammad. Tadi penyempurna mubtada. Terus gimana i'rabnya? Lihat i'rabnya. Kita sebut khobar mubtada. Talibun khobar mubtada. Khobar itu kan tadi kan apa? Penyempurna makna mubtada. Jadi kalau khobar mubtada maksudnya penyempurna makna mubtada. Kita tulis khobarul mubtada. Khobar mubtada. Marfu'un. Ya, khobar itu juga marfu. Seperti mubtada. Mubtada marfu'un. Khobar marfu'un. Khobar juga marfu. Seperti mubtada. Wa alamatul rafi, tanda marfu'nya atau tanda rofa'nya, lihat, tolibun di dhammah tanwin. Berarti tanda rofa'nya dia dhammah dengan dhammah. Dhahirah itu nampak, lihat, tolibun nampak dhammahnya. Dhammah yang nampak fi akhiri di akhir hurufnya. Li'anau mufradun, karena dia isim mufrad, maka marfu'nya dengan dhammah dhahirah. Maka marfu'nya dengan dhammah gitu ya. Khobar mubtada marfu'un dan tanda rofanya dengan dhamma yang nampak pada akhirnya kan isim mufrad. Gimana ikhwan dan akhwat para peserta DLBS? Mohon perhatikan baik-baik ya. Nanti diterapkan, banyak terapan di i'rab gitu, sendiri gitu bisa. Biar semakin paham. Kemudian berikutnya. Ya, isim mufrad sebagai fa'il. Isim mufrad sebagai fa'il. Pertama sebagai mubtada, kedua tadi sebagai apa? Khobar.
Sekarang ketiga sebagai fa'il. Sekarang pertama-tama harus tahu dulu apa itu fa'il, gitu ya. Ya, kita mau mengirab fa'il, tapi kalau nggak tahu fa'il gimana ya ikhwan dan akhwat. Jadi harus tahu dulu apa itu fa'il. Fa'il itu isim, bukan fi'il, bukan huruf, dia isim. Dia marfu, mubtada marfu, khobar marfu, fa'il juga marfu. Terus terletak setelah fi'il. Perhatikan, dia terletak setelah fi'il. Bukan sebelum fi'il. Tapi setelah fa'il. Apa? Tapi setelah fi'il ya. Bukan sebelum fi'il. Tapi setelah fi'il. Ingat, fa'il itu bukan sebelum fi'il. Tapi setelah fi'il. Setelahnya, bukan sebelumnya, tapi setelah. Dan merupakan pelakunya. Dia sebagai pelaku. Kalau dalam bahasa kita, fa'il itu pelaku. Ya, perhatikan. Sebagai pelaku. Contoh, hafidha talibud darsa. Siswa itu telah menghafal pelajaran. At-talibu sebagai fa'il. Sebagai pelaku. Tahu dari mana? Dia isim. Terus dia marfu. Tahu dari mana marfu? Ya ini di doma. Huruf terakhir ini. Terletak setelah fi'il. Kan fi'ilnya hafidho. Berarti dia setelah fi'il. Terus merupakan pelakunya. Nah, jadi dalam mengirab, perhatikan, kita sebut dia sebagai apa dulu? Dia sebagai fa'il. Kita sebut fa'ilun. Fa'il. Lihat, fa'il itu marfu. Berarti kita sebut fa'ilun marfu'un. Terus kita jelaskan tanda marfu'nya, tanda rofa'nya. Wa alamatu rofi, tanda rofa'nya dhammah. Ya kan dhammah ya, talibu dhammah. Dhairah yang nampak. Fi akhirih, di akhirnya. Di anna mufradun, karena dia isi mufrad. Si mufrad marfu dengan dhammah. Itu ya. Fa'il marfu dan tanda rofa'in dengan dhammah yang nampak di akhirnya karena isim mufrad. Gitu. Nah, kita lanjut. Isim mufrad. Isim mufrad sebagai maf'ulun bih. Ya. Sekarang sebagai maf'ulun bih. Pertama-tama, kita harus paham dulu apa itu maf'ulun bih ya. Apa ya maf'ulun bih? Wih, gitu. Maf'ulun bih itu apa? Gitu. Harus tahu dulu ikhwan dan akhwat sekalian. Para peserta database. Sebelum kita men-i'rab maf'ulun bih, harus tahu dulu apa itu maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih adalah isim. Dia isim. Berarti bukan fi'il, bukan huruf. Terus mansubun. Ingat, mansub dia. Kalau mubtada marfu, khobar marfu, fa'il marfu, kalau maf'ulun bih mansub. Ingat, isim mufrad marfu dengan doma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasroh. Ingat bebek ini. Isim mufrad marfu dengan doma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasroh. Hafalin gitu. Dihafal. Dia isim, dia mansub. Oh, berarti kalau mansub dia isim mufrad nanti dengan fathah tandanya. Dia isim, dia mansub yang menunjukkan kepada yang dikenai pekerjaan. Yang dikenai pekerjaan atau objek. Atau objek. Ya, kita lihat contohnya. Qara al-muslimul Qur'an. Orang muslim itu membaca Al-Quran. Perhatikan Al-Quran. Dia isim. Dia mansub. Tahu dari mana mansub? Ya ini di fathah. Itu ya.
Terus dia yang dikenai pekerjaan. Pekerjaannya apa? Membaca. Siapa yang mana yang dikenai membaca? Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an sebagai maf'ulun bih. Maka dalam i'rab kita sebutkan dulu maf'ulun bih. Al-Qur'an maf'ulun bih. Ingat tadi maf'ulun bih kan mansub. Maka tulis mansubun. Terus kita sebutkan tanda mansubnya atau tanda nasabnya. Wa alamatu nasbi dan tanda nasabnya atau tanda mansubnya fathah. Isim mufrad kan mansub dengan fathah. Maka tandanya fathah. Dhairah yang nampak fi akhirih di akhirnya di anau mufradun karena dia isim mufrad. Maf'ulun bi mansubun dan tanda nasabnya dengan fathah yang nampak di akhirnya karena dia isim mufrad. Gimana ikhwan dan akhwat sekalian? Para peserta dialog bias? Faham ya? Harus paham. Coba, harus paham ya? Ya. Kalau kita belajar bahasa Arab harus paham i'rab. Ya tentu dengan sedikit demi sedikit. Kita lanjut, masih ada berikutnya. Ya ada satu lagi di sini ya. Isim mufrad sebagai isim majrur. Isim mufrad sebagai isim majrur. Pertama-tama kita harus paham dulu apa itu isim majrur. Mudahnya, lihat ini. Isim majrur, isim yang jatuh setelah huruf jer. Isim yang jatuh setelah huruf jer disebut isim majrur. Atau juga ada yang menambahkan isim yang kedudukan sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih juga termasuk isim majrur. Oh ya, ingat ya. Ingat tadi yang kita hafal apa tadi? Isim mufrad marfu dengan doma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasro. Ingat, majrur dengan kasro. Contoh, yaqra'ul muslimul Qur'ana fil masjidi. Perhatikan fil masjidi. Dia isim. Dia jatuh sehuruf jerfi. Maka dia disebut isim majrur. Terus dalam mengira tulis saja ismun majrurun. Dia isim majrur. Tersebutkan tandanya. Tanda majrurnya atau tanda jernya. Ingat baik-baik tadi apa tadi? Isim mufrad marfu dengan doma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasro, majrur dengan kasro, majrur dengan kasro. Ya perhatikan. Jadi ismun majrur. Terus tanda jernya, tanda majrurnya itu kalau dalam i'rab dikatakan wa alamatul jarhi atau tanda jernya itu sama aja dengan kita bilang tanda majrurnya kasro, harokat kasro, dohiro yang nampak fi akhirihi di akhirnya li annau mufradun karena dia isim mufrad. Nah, jadi dalam sampai di sini ya mudah bisa difahami. Di dalam buku saya ini saya berikan contoh i'rab isim mufrad itu tidak banyak, alias hanya dalam 5 keadaan. Keadaan pertama isim mufrad sebagai mubtada, kedua sebagai khobar, ketiga sebagai fa'il, keempat sebagai maf'ulun bih, kelima sebagai isim majrur. Masih banyak keadaan-keadaan yang lain, tapi ini sudah mewakili insya Allah. Karena di sini sudah ada yang marfu dengan doma, ada yang mansub dengan fathah, ada yang majrur dengan kasroh. Tapi masih banyak kedudukan isim mufrad yang lain. Ini sebagai gambaran umum saja. Insya Allah sudah mewakili dalam apa? Dalam mengi'rabnya, cara mengi'rabnya. Nah, cara mengi'rabnya, gitu kan seperti ini. Ya, ada latihan-latihan. Banyak latihan ini ada latihan mengi'rab. Ya, nanti bisa dibahas. Cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.